bisa lihat slide, itu 100%. Jadi work from home, kemudian B, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, itu juga sekolah, perguruan tinggi dilakukan secara daring online. Kemudian C, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, saya ulangi ya, sektor esensial, seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan seterusnya, itu diberlakukan 50% maksimal staff work from home, from office dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi hanya boleh kantor itu terisi 50% untuk tadi itu diberlakukan 50%. Tapi bagi kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari berlaku 100%. Maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan yang secara ketat. Yang ketiga, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, saya ulangi ini, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, tutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan menurunkan ini sampai mungkin di bawah 10.000 atau dekat 10.000. Pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalan, jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan mall, hanya menerima delivery take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. Ya, tentunya tak bisa dipungkiri bahwa pemberlakuan PPKM darurat ini dampak yang cukup besar juga dirasakan oleh sektor usaha. Tersendatnya sejumlah aktivitas usaha. Bang Sarman, sebenarnya apa sih concern dari para pengusaha diberlakukannya PPKM darurat ini? Ya, posisi pengusaha saat ini pada posisi 4A ini Mbak Ratih, yaitu resah, gelisah, pasrah, dan tabah menghadapi ini gitu kan ya. Karena memang ketika lonjakan kasus COVID ini terjadi, terus terang memang psikologi kami pengusaha itu udah pasti terganggu. Karena apa? Kami menyadari bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah pembatasan ruang gerak aktivitas usaha dan masyarakat. Tapi di satu sisi kami juga menyadari bahwasanya ini memang pilihan sulit bagi pemerintah. Di satu sisi ingin menyelamatkan ekonomi, tapi di satu sisi juga ingin menyelamatkan warga. Dan kami menyadari bahwa memang pemerintah pasti akan mengambil yang paling utama adalah keselamatan kita bersama. Jadi bagi kami pengusaha sekalipun memang ini berat hati, tapi tidak ada istilah kami tidak mendukung ini. Ya. Apalagi memang kita tahu bahwa dengan adanya pembatasan-pembatasan ini bisa kita bayangkan sektor-sektor tertentu itu akan sangat terpukul sekali. Tadi Pak Luhut sudah mengumumkan misalnya sektor-sektor seperti katakanlah mall, ya, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan. Di sana itu ada kafe, ada restoran, ada minimarket, ada fashion dan segala macam. Itu tutup sampai dengan 20 hari. Ya, bisa kita bayangkan cash flow mereka itu sudah sangat-sangat terganggu sekali. Omsetnya tidak ada, profitnya nggak ada, cash flow-nya terjepit, dan itu ujung-ujungnya adalah biaya operasional yang sangat-sangat tertekan sekali. Padahal ibaratnya kan baru-baru bangkit begitu ya Bang ya? Nah, itulah yang memang kami sangat-sangat dilematis sekali bagi kami pengusaha. Cuman dalam hal ini, ya kami memang sangat-sangat berharap kepada pemerintah bahwa apapun kebijakan ini, kami berharap agar efektivitas daripada PPKM darurat ini harus bisa kita rasakan dalam 14 hari ke depan, 20 hari ke depan. Kami ingin ada semacam tanda kutip ya garansi bahwa 14 hari ke depan kita harus mampu betul-betul
menekan laju penyebaran ini sampai ke titik paling rendah. Kalau tadi bilang Bang Ngabalin bilang sampai 10.000 misalnya, mudah-mudahan bisa sampai 10.000 karena kami ingin ada kepastian. Kalau ini berkepanjangan, maka ini psikologi kami pengusaha itu sangat-sangat terganggu sekali karena sudah hampir 1 tahun 3 bulan kita sangat-sangat merasakan dampak daripada COVID-19 ini. Akankah langkah rasional akan diambil pelaku usaha seperti merumahkan karyawannya, mem-PHK, atau hal-hal lainnya begitu dengan kondisi terhimpit ini? Nah, tentu memang ini menjadi sesuatu alternatif terakhir. Tentu bagi pengusaha tidak menginginkan hal itu terjadi. Walaupun memang wacana itu sangat-sangat terbuka. Kalau memang karena gini, masing-masing sektor usaha itu kan punya ketahanan berbeda-beda. Dan daya tahan pengusaha itu pasti ada batasnya. Gitu kan ya. Nah, dalam hal ini memang tidak tertutup kemungkinan hal itu terjadi. Namun harapan kami, ini karena di sini juga hadir juga Bang Ali Mokhtar Ngabalin yang ada di ring 1, ya mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Mbak Rati tadi, bahwa pemerintah juga di sini harus hadir bagaimana agar mengurangi beban daripada pengusaha kita ini di kala seperti ini. Apa contohnya misalnya? Kebijakan seperti misalnya stimulus, relaksasi, insentif misalnya. Kami sangat berharap supaya itu dievaluasi dan diperpanjang kembali. Tapi belum dirasa ya Bang ya? Memang sudah kita rasakan, tapi memang perlu suatu juknis yang lebih detail lagi supaya kebijakan di tingkat atas sampai dengan kebijakan di level bawah itu sejalan dan dapat dirasakan oleh dunia usaha kita ya. Apalagi misalnya namanya UMKM kita, ada cicilan pokok lah, ada cicilan bunga lah, ada kredit motor, mobil, rumah untuk usahanya. Nah, ini mohon juga diberikan suatu keringanan supaya mereka itu bisa membayar ketika nanti cash flow-nya sudah betul-betul bisa mereka lakukan. Bang Ali Ngabalin. Misalnya mungkin masalah biaya operasi. Bagaimana itu Bang? Misalnya mungkin banyak masukan-masukan dari dunia usaha, insentif segala macam, garansi juga dari pemerintah. Jadi benar, itu benar. Jadi begini, kan ini bukan baru pertama kali dalam pengertian bahwa kita sudah punya pengalaman, baik di masyarakat Indonesia maupun pemerintah. Karena semua, ingat pada waktu PSBB itu kan beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden, kemudian baik untuk dunia usaha yang terasa sangat mencekik, kemudian juga kepada masyarakat. Jadi kalau antara dua hal, itu sebabnya kita ingat benar, Presiden kan berkali-kali itu, waktu periode-periode awal itu, zaman PSBB itu kan beliau mengatakan bahwa jangan karena COVID ini kemudian masyarakat itu lapar, masyarakat itu terkapar, dan dunia pengusaha itu juga itu bisa menderita. Itu sebabnya kenapa dalam pemberlakuan PPKM darurat ini disebutkan bahwa ini bukan lockdown, tapi adalah pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Saya kira dengan jelas itu Bapak Presiden menyampaikan. Oleh sebab itu memang ya ini minta satu kesadaran yang sama. Bapak Presiden menekankan agar masyarakat dan tentu juga dengan dunia usaha untuk harus bisa kooperatif mematuhi kebijakan PPKM darurat agar angka, kan dari awal saya bilang bahwa angka kasus ini turun agak cepat. Kalau saja apa yang tadi disampaikan oleh Bang Sarman, kemudian para pemirsa semua TV One pada pagi hari ini, kemudian kita melahirkan satu kesadaran yang sama bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah, yang disampaikan oleh Pak Menko kemarin itu untuk kepentingan bangsa dan negara ini, maka mari kita, satu kalimat yang saya harus tambahkan untuk Bang Sarman itu, yang paling terakhir adalah tabah, sejenak. Itu. Karena ini hanya sementara begitu ya. Kalau tadi Bang Sarman meminta ada garansi bahwa selama 14 hari ini atau 18 hari terakhir ini kemudian efektif, betul-betul efektif PPKM darurat. Tentunya hal ini perlu ditanyakan juga ke Kang Deddy sebagai pemangku jabatan. Bagaimana nanti implementasinya Kang Deddy? Apa garansi, jaminan yang bisa disampaikan? Ya sebetulnya kan pasar, kemudian juga sektor retail ya, perdagangan kan tidak ditutup sepenuhnya. Jadi artinya masih sangat terbuka. Konsumen itu kan mengakses ke titik-titik distribusi begitu kan. Jadi artinya
sebetulnya ada pola atau perubahan sedikit terkait dengan penanganan kedaruratan. Jadi saya pikir kalau dari volume ada sedikit perubahan, tetapi dari akses kepada konsumsi kan sebetulnya tidak ada yang ditutup, hanya pembatasan waktu, kemudian juga pembatasan cara ya atau metode. Ya, sehingga kalau menurut saya sih nomor satu pada saat ini adalah bagaimana keselamatan rakyat itu menjadi prioritas. Karena kalau tidak kita lakukan langkah seperti ini, maka tentu proses kondisi yang akan memburuk akan semakin panjang, dan justru itulah yang kemudian nanti menurunkan potensi ekonomi kita yang lebih besar sebetulnya. Iya, bagaimana kemudian mobilitas di dalam kotanya itu, Kang Deddy, yang kemudian dipastikan akan betul-betul efektif terbatasi selama PPKM darurat ini berjalan selama 18 hari. Tapi ditahan dulu, kita jeda dulu ya Kang Deddy, Bang Abalin dan juga Bang Sarman, saya jeda saat lagi. Ya, saya mau langsung menyambung pertanyaan Maria ke Kang Deddy. Kang Deddy, kalau melihat tadi kan sudah dijelaskan mengenai pusat perbelanjaan dan juga mal begitu di wilayah Bogor. Nantinya akankah ada penyekatan, dalam arti Bogor ini selain juga tempat banyak warga Bogor yang bekerja di Jakarta dan begitu juga sebaliknya menjadi tempat wisata. Takutnya ada yang colongan begitu, Kang. Nantinya seketat apa? Ya, kalau dari peraturan PPKM darurat ini kan tempat wisata ditutup juga. Jadi artinya selain mobilitas, kalau kemarin kan kita sudah awali dengan pemberlakuan genap ganjil ya di waktu weekend. Itu pun sudah menyampaikan pesan kepada masyarakat, bahkan bagi para pendatang, bahwa masuk ke Bogor itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, dibatasi juga. Seperti ini kan, iya, sebagai sinyal kepada masyarakat bahwa ada satu kedaruratan yang terjadi di Bogor. Dan kemudian ternyata dalam kenyataannya terjadi juga di seluruh Indonesia. Makanya langkah-langkah yang diambil oleh Kota Bogor kemudian semacam diadopsi lah ya beberapa poin untuk kemudian diimplementasikan dalam PPKM darurat ini. Jadi kalau menurut saya ini harus ada kesadaran kolektif dari masyarakat, kemudian juga harus ada kedisiplinan dan kebersamaan dari kita semua untuk mendukung seluruh langkah yang sudah diambil oleh pemerintah pusat. Jadi pada prinsipnya kita akan dukung sepenuhnya ya PPKM darurat ini dalam rangka betul-betul dapat menurunkan tingkat resiko penularan harian. Tapi akses keluar masuk Bogornya akan dibatasi nggak, Kang? Tentu saja. Tentu. Jadi jangankan keluar masuk Bogornya ya, artinya kan sekarang ini artinya di sektor esensial maupun di sektor kritikal itu kan juga sudah ada pembatasan-pembatasan. Nah di sektor-sektor itulah kebanyakan masyarakat bermobilitas kan. Nah dengan adanya pembatasan. Jadi razia masih terus berlangsung ya? Jam malam, ganjil genap? Ya. Kemarin kami juga diinstruksikan oleh Gubernur untuk memberlakukan Perda nomor 5 tahun 2021. Artinya kita bisa melakukan sanksi administrasi, termasuk juga tipiring. Jadi kami koordinasi juga dengan kepolisian untuk memastikan bahwa PPKM darurat ini bisa berjalan. Jadi kalau memang ada yang masih bandel juga, kalau menurut saya ini tidak pro kepada NKRI, ini bahaya. Karena kondisinya kalau tidak kita ambil, fasilitas kesehatan kita akan kolaps. Ya, di mana contoh di Bogor ada 3.700 kasus COVID dan kita hanya punya 1.000 tempat tidur di rumah sakit untuk penanganan COVID. Nah, jadi ini dari rasio ini saja kan sudah bisa terbaca. Kalau kita masih bicara masalah ego sektoral, mana yang mesti kita selamatkan? Ya, keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Iya, baik. Bang Sarman, kalau tadi sudah dengarkan, apakah kemudian jawaban dari Bang Abalin sudah cukup menjawab semua pertanyaan dari dunia usaha, atau ada catatan-catatan khusus lagi nih yang kemudian akan disampaikan ke pemerintah? Dalam hal ini ada Bang Abalin di sini. Ya, tentu memang di samping tadi stimulus, relaksasi, insentif yang bersentuhan langsung dengan biaya operasional kami juga mungkin ini juga menjadi pertimbangan, misalnya seperti keringanan listrik, air, kemudian bagaimana supaya program yang tahun yang lalu juga berjalan, subsidi gaji untuk para pekerja-pekerja kita yang 5 juta ke bawah ini juga diteruskan, termasuk kartu prakerja, bansos. Nah, ini kan dari pemerintah pusat. Nah, kami harapkan juga dari pemerintah daerah juga harus ada insentif juga misalnya. Teman-teman kita yang namanya pajak restoran, distribusi yang lain itu harus dibantu gitu loh. Kan itu tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengusaha di kala seperti ini. Karena antara pemasukan kita dengan operasional kita itu tidak seimbang lagi. Supaya kami mampu bertahan, kemudian juga kita sama-sama melewati badai ini, sehingga nanti pemerintah akan membuat kelonggaran-kelonggaran baru dan kita bangkit bersama untuk membangun ekonomi kita ke arah yang positif. Baik. Nah,
Mungkin ini terakhir nih, saya sangat berharap kepada Kang Deddy juga juga Bang Ngabalin bahwa kami terus terang dari pengusaha memang supaya betul-betul pelaksanaan daripada PPKM darurat ini tegas, jelas, no kompromi. Tindak siapapun yang memang betul-betul melanggar daripada PPKM darurat ini, karena kita ini berhasil. Ini adalah masa depan kita, keselamatan kita bersama untuk masa depan ekonomi kita. Baik, terakhir Bang Ngabalin menanggapi pernyataan dari Pak Sarman dan juga nantinya pembatasan penerbangan internasional. Poin paling penting kemarin pengamat kebijakan publik mengatakan ini masih banyak begitu loh penerbangan internasional yang masuk ke Indonesia. Dibuka begitu ya? Ya. Kalau itu penerbangan internasional, kemudian kita tahu bahwa baik PPKM darurat maupun skala mikro yang berlaku ini di luar Jawa dan Bali, semua regulasi-regulasi itu berlaku. Itu sebabnya maka tadi benar kata Bang Sarman, kemudian Kang Wawali juga, apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini, termasuk yang pertanyaan terakhir itu adalah terkait dengan penerbangan internasional, semua diatur dalam regulasi. Regulasi ini tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan Bapak Presiden itu kan satu kata kunci yang paling penting. Beliau menekankan bahwa upaya dan langkah yang dilakukan dengan PPKM darurat ini adalah Presiden meminta untuk seluruh masyarakat mematuhi kebijakan PPKM darurat, utamanya dengan kita lebih disiplin pada protokol kesehatan. Ya, agar kebijakan ini semata-mata untuk melindungi rakyat dan agar lonjakan COVID-19 ini cepat menurun. Ya, tentunya semua sepakat Bang Ngabalin mengenai hal itu, tapi tadi ya garansi bahwa selama 18 hari ini kemudian harus efektif, harus berhasil, para pemangku kebijakan jabatan juga nih yang kemudian harus bekerja keras. Kita tunggu nanti. Terima kasih banyak Bang Ngabalin, Kang Deddy dan juga Bang Sarman atas informasinya pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu.